Selamat pagi saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Nehemia 4 ayat 14. Namun dalam bahasa Batak Toba tertulis di Nehemia 4 ayat 8. Firman Tuhan demikian. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Jadi dung hutak kasih hehe maau huhu madok tu halak nasangap dohot tuaka iduk dohot tu pasi-pasi ni halak situan natorop. Unang hamuma biar mida nasida. Sai paingot-ingot tamuma tuhani natibul jalana sokal sahali. Jala marporang mahamuhumokop hahanggimuna akka anakmuna dohot borumuna jolmamuna dohot bagasmuna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Nehemia menjadi kitab yang inspiratif untuk maju terus kala menghadapi kehidupan yang di dalam titik terendah. Mungkin saja dalam setiap kehidupan kita mengalami banyak atau masa-masa titik terendah, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit dalam kehidupan kita. Demikian yang dialami bukan secara pribadinya Nehemia, tetapi kepada bangsanya Israel. Dia melihat bangsa Israel itu sudah pada titik terlemah, dan di dalam kehidupannya dia tampil dipakai Tuhan untuk menguatkan bangsa itu. Maka dalam hal ini kitab Nehemia atau bahkan Nabi Nehemia ini mengatakan demikian. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita saat dimana kita merasakan titik terendah di dalam kehidupan kita, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan banyak hal yang mendera kita. Di saat-saat seperti itu, firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita harus memberikan ingatan kepada kita punya Allah yang maha besar dan dahsyat. Kita punya Allah yang maha besar dan dahsyat. Apa yang dimaksud dengan Allah yang maha besar dan dahsyat? Ketika orang mengalami ketakutan, dia merasakan bahwa dunianya akan runtuh, dia akan mengalami kekalahan, dia akan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tetapi Allah kita itu jauh lebih besar daripada yang dipikirkan oleh manusia. Itulah Allah yang maha besar dan dahsyat. Ketidakmampuan manusia melihat dan memperhatikan kedahsyatan dan kebesaran Tuhan, maka dia harus ditolong dengan iman yang konsisten. Jadi mengubah ketakutan menjadi aksi iman yang konsisten setiap saat kita hidupi. Mengingat kembali bahwa Tuhan menyertai. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan melupakan kita sekalipun. Jadi ketika ada keinginan untuk menyerah menjalani kehidupan ini, harus dilawan dengan iman. Iman yang berkata bahwa Allahku besar, Allahku dahsyat, dan dia sanggup berperang melawan segala kelemahan-kelemahanku. Saudaraku, mari di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini, kita diingat untuk mengingatkan kembali jemaat. Kita diingatkan kembali bahwa kita punya Allah yang sungguh besar dan dahsyat mengatasi kehidupan kita. Amin, kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman Tuhan mengingatkan kami, manakala kami mengalami persoalan dan mengalami titik terendah dalam kehidupan kami, kedukaan dan juga penderitaan, dan kami berdoa Tuhan. Secara khusus hamba-Mu berdoa kepada hamba-Mu Amang Sintua M. Sibarani bersama dengan adik-adik kami. Kiranya Tuhan menguatkan keluarga ini, memampukan mereka, menguatkan mereka Tuhan, dan memberikan mereka senantiasa kekuatan manakala mereka kehilangan ibu yang mereka kasihi, istri yang Amang kami kasihi. Tuhan kuatkanlah hamba-Mu, kuatkanlah semua kami, supaya kami mampu dan memahami bahwa bahkan di saat-saat terendah, terlemah dalam kehidupan kami, Engkau selalu hadir menyertai kami. Janji-Mu ya dan amin dalam setiap orang yang percaya. Kuatkan dan hiburkanlah kami senantiasa di dalam menjalani kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.